Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba penjelasannya dibuka sisen, Mbah. Ini gara-gara ditakoni Bang Rifat iki. Udah dikit, Bang. Dikit. Udah ketemu Badur ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Faslun wal walimatu alal ursi mustahabbatun. Wal walimatu, dan adapun walimah, sebenarnya walimah itu beda dengan kita tuh. Kalau kita kan pesta, walimah itu alal ursi atas penganten, maksudnya sesudah penganten itu mustahabbatun disunnahkan. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud walimah di sini biha dengan walimah itu to'amun, cuman makanannya. Jadi sudah akad nikah mengundang warga untuk makan-makan. Nah, cuman itu yang sunnah Pak Topik, mendoakan penganten. Nah, kalau dalam syariatnya seperti itu. Nah, itu Bang Rifat ya. Nanti ada kejelasannya di bawah tentang yang Bang Rifat tanyakan kemarin. Kalau ada judi, ada mabuk, nah itu ada ya. Yatakhidu, diambil, yang maksudnya itu dipersiapkan lil ursi, untuk walimatul urus atau penganten. Wa qala, dan sudah berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, tasoddaq, bersodakohlah kalian semua, tasodakoh, disodakohkan apa al walimatu, walimah, ala kulli dakwatin, atas setiap undangan, lihadisi sururi, karena untuk melahirkan daripada kebahagiaan. Jadi maksud dan tujuan daripada walimah itu adalah melahirkan atau tahadus bin nikmah. Nah, kalau bahasa Qur'annya, wa amma binikmati rabbika fahaddis. Nah, itu ya. Karena bahagia, kemarin kan sudah dibahas Pak Topik ya. Jadi Pak Topik besok kalau dapat istri itu boleh doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya. Itu bukan doa untuk makan wae ya. Jadi setiap kita mendapatkan rezeki itu kita disunahkan berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau nak untuk makan seperti ini Pak Topik, yang ada hadisnya itu cuman bismillahi gitu ya. Nah, setiap Nabi mau makan, mau minum, itu beliau membacanya bismillahi gitu. Terus makannya, minumnya sambil duduk. Nah, itu diingat-ingat yang muda-muda. Nah, jangan sambil berjalan sambil makan. Minum pun begitu. Sebelum makan, sebelum minum baca bismillah. Itu. Kalau bismillahirrahmanirrahim Pak Topik boleh. Makanya ya biarin Pak Komar, ada yang bismillahirrahmanirrahim ya baik.
Lah Pak Muin kok bismillah saya mempertahankan hadis aslinya. Enggak apa-apa. Itu ya. Semuanya boleh. Namun kalau Allahumma barik lana fima razaqtana itu doa setiap mendapat rezeki Pak Topik. Besok kalau Pak Topik sudah saya terima nikahnya ya Allahumma barik lana. Nah itu doanya ya. Walaupun nanti ada tambah-tambahan lainnya doa ya. Allahumma barik alaihima wajma bainahuma bil khair. Nah kan hadisnya itu Bang Udari ya, doanya ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau wa alif bainahuma itu sebagian ulama malah nggak nganjurkan Pak Topik. Maksudnya bergurau ya kan. Contoh wa alif bainahuma kama alafta baina adama wa hawa. Lah itu nanti repot. Pak Topik dipisahkan dulu 40 tahun. Dan seterusnya. Contoh lagi Allahumma alif baina huma kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha. Dan nanti repot enggak dapat. Nah, sudah nak dapat apa? Nafsunya sudah enggak ada lagi, terus sudah cinta kepada Allah. Ya udah repot malah. Enggak telat maksudnya kalau seperti itu. Nah, baginda Nabi juga begitu. Apa? Wa alif baina huma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Tambah repot, Pak. Pak Topik nanti dilempari tai dulu selama 13 tahun. Diudak-udak orang segala macam ya kan. Meninggal pula lagi duluan istrinya. Itu. Tapi ya nggak apa-apa, itu dibolehkan ya. Maksudnya itu kebahagiaannya, bukan hikayatnya. Nah, maksud dari doa itu begitu. Nanti terus Pak Topik maknai seperti yang saya sampaikan tadi. Wah, kalau macam Adam dan Hawa Pak, wah repot, dipisahkan, di satu di India, satu di apa namanya di Mekah ya kan, 40 tahun baru ketemu, sedang mati kalau gitu. Nah itu ya, maksudnya tuh keberkahannya disamakan dengan itu, bukan hikayat atau keadaannya itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi menurut Imam Syafi'i, dan hadisnya ada Pak Topik ya, memang disunahkan kita setiap apa itu sesudah akad nikah itu walimah. Namun kalau sekarang tuh sudah keluar dari jalur sebenarnya tuh walimah kita itu ya kan, tidak sesuai dengan syariat lagi. Cuman ya macam mana lagi? Umumnya ya macam itu ya kan. Wa aqalluha, dan paling sedikit-sedikitnya walimah lil mukassiri, bagi orang yang mampu, satun adapun menyembelih satu kambing. Jadi paling sedikit-sedikitnya bagi orang yang mampu itu menyembelih satu kambing. Berarti kebo boleh, sapi boleh, wong ini paling sedikit untuk orang yang mampu. Nah, itu ya. Walil muqalli, dan bagi orang yang sedikit, istilahnya rezekinya, walil muqalli, dan itu bagi orang yang sedikit rezekinya, ma adapun sesuatu tayassaro, yang mudah apa ma. Kalau kok istilahnya itu orang yang kurang mampu, yo ayam jadilah, ya Pak, paten jadilah, kan begitu ya. Wa anwa'uha, dan adapun bentuk-bentuk walimah itu kasirotun, banyak sekali. Madhkuratun, yang diterangkan fil mutawalati, di dalam kitab yang panjang keterangannya. Kalau bentuk-bentuknya banyak, bukan cuma makan-makan wae itu ya. Cuma nanti kalau di bawah itu ada keterangannya nanti, pokoknya yang jangan ada maksiatnya. Wal ijabatu, dan mengijabahi atau menghadiri ilaiha, kepada walimah, ayil walimatul ursi, artinya walimatul urus, khusus pengantin itu, khusus pengantin hukum ini ya, itu wajibatun, hukumnya wajib. Fardu ainin, artinya fardu ain. Jadi kalau Bang Rifat diundang itu wajib hadir. Andaikan kok tidak ada manek atau penghalang atau pencegah, kita tidak perlu hadir. Nanti ada pencegah-pencegahnya ya. Termasuk yang Bang Rifat ceritakan kemarin tuh ya. Nah, itu boleh tidak hadir. Fardu ainin, artinya fardu ain fil asohi, di dalam hukum yang paling sahih. Jadi hukum yang paling sahih menghadiri walimah itu hukumnya fardu ain. Wala yajibu, dan hukumnya tidak wajib apa al aklu, memakan minha, dari makanan yang disediakan tuh.
hadirnya tadi fardu ain, kalau makan-makannya tidak wajib. Nah, boleh Pak Dar makan. Nah, kalau kiranya wah aku tidak cocok, asam urat naik umpama, ya udah usah dimakan Pak ya. Umpama daging berifat, wah aku makan daging nanti darah tinggi umpama kan, ya boleh nggak dimakan, makan acar baik kan. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarin amin ya rabbal alamin. Wala yajibu al-aklu, wala yajibu dan hukumnya tidak wajib apa al-aklu memakan minha dari makanan walimah fil asohi di dalam hukum yang paling sahih. Amal ijabatu adapun menghadiri li ghairi walimatil ursi di selain walimatul urus, maksudnya selain penganten, min baqiyatil wala ini dari sekiranya atau selain daripada walimatul urus itu falaisat, maka hukumnya tidak ada apa menghadiri walimah yang bukan walimatul urus, tidak ada itu fardu ainin, fardu ain. Kalau kok walimah apa namanya nyukur tuh ya, terus walimah sunatan ya kan, atau kambingnya lahiran, sapinya lahiran, nah itu tidak wajib ya, hukumnya tidak fardu ain. Lu sekarang itu repot tuh kan, nanti sudah mantu ya kan, terus nyukur cucu, nanti lama-lama tuh lah itu sapinya lahiran aku rasa waliman nanti itu ada organnya pula nanti, semacam itu zaman sekarang, aneh-aneh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang gara-gara hal yang sunah itu, hal-hal yang wajib semuanya ditinggalkan. Adzan di masjid ditinggal, sholat ditinggal ya kan, terus ngaji ditinggal, ngajar ditinggal, ya nanti malah dosa gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Balik adapun menghadiri walimah yang bukan penganten itu sunnatun, hukumnya sunnah. Wa innama tajibu dan sesungguhnya hukumnya itu wajib apa ijabatul walimatil ursi, menghadiri daripada walimatul urus, walimah yang karena apa tadi penganten, au tusannu atau disunahkan ligoriha bagi selain walimatul urus tadi, bisarten dengan beberapa syarat. Syaratnya yang pertama Allah yakhassa, jika tidak khusus siapa ada orang yang mengundang, al agniya kepada cuman orang-orang kaya, bidakwati dengan undangan, bal yad'uhum balik mengundang hum kepada orang-orang kaya, wal fuqara dan juga orang-orang fakir. Jadi datuk boleh hadir undangan daripada undangan orang-orang itu ketika ada pesta itu, kalau yang diundang semuanya. Nah, yang kaya ya diundang, yang enggak kaya ya diundang. Cuman kalau dipilih-pilih baik kan, nah itu enggak hadir enggak apa-apa. Atau kalau dalam kitab sarahnya itu umpama dipilih-pilih yang bolone wae, umpama enggak bolone enggak diundang, itu boleh enggak hadir. Nah, itu ya. Itu. Nah, contoh macam kemarin umpama kan, masih sibuk-sibuk kemarin, alhamdulillah sekarang kok enggak kan. Nanti yang apanya? Dilewati. Ya, itu boleh hadir ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi sampai sebegitu perhatian daripada syariat kepada umatnya. Bisartin Allah yahtasu sudah ya. Fil yaumi wa ayyad'uhum, dan jika mengundang hum kepada mereka semua, baik yang kaya maupun yang miskin, fil yaumi di dalam hari al awali yang awal. Jadi undangan yang fardu ain itu yang hari pertama. Ya kalau besok kita ya masak-masaknya lah tuh. Nah itu yang wajib ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fa'in aulama, jika kok berwalimah siapa orang tersebut salah satu ayamin hingga sampai 3 hari. Lam tajibu, maka hukumnya tidak wajib apa al-ijabatu memenuhi daripada undangan fil yaumi di dalam hari asani yang kedua. Bal tustahabu, balik hukumnya sunnah. Jadi kalau orang itu datuk nyuruh datuk itu undangan tuh 3 hari tuh, dari mulai
Ibaratnya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Datuk yang wajib cuman hari Jumatnya. Yang hari Sabtunya sudah sunnah. Nah, nanti kalau hari ketiganya malah sudah makruh. Pas ada organ tuh sudah makruh, ada yang haramnya. Qalalu alif rahimahullah. Wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi. Ini tulisannya begitu loh Bang Rifat. Kaget saya dikira buat-buat pula. Wah, Pak Muin gara-gara tidak senang. Tidak, saya cuman menyampaikan hukumnya. Nak dilakoni terserah, enggak terserah. Nak dia anggap terserah, enggak terserah, ya kan? Tur yo pas babnya ini Bang Rifat. Kaget dikira ngarang-ngarang, wah nyinggung orang lillahi ta'ala, tidak ada. Pak Dar nggih, cuman menyampaikan hukum gitu. Wa baqiyatus wa takrahu, dan hukumnya makruh apa menghadiri walimah fil yaumi di dalam hari as-salisi yang ketiga. Kalau sudah di hari yang ketiga, hukumnya makruh Bang Rifat. Bang Rifat diundang Jumat, Sabtu, Minggu. Maka yang hukumnya wajib cuman hari Jumatnya. Umpama Sabtu sama Minggu Pak, berarti yang wajib cuman hari Sabtunya. Itu. Nah, itu begitu ya. Sudah, itu bisa dipahami ya. Qalal mu'alif rahimahullah. Wa baqiyati suruti, dan masih ada banyak lagi syarat-syarat madhkuratin yang diterangkan, madhkuratu yang diturunkan, yang diterangkan fil mutawalati di dalam kitab yang panjang keterangannya. Wa qauluhu, dan dawuhnya Ki Musannaf, illa min udrin, kecuali adanya udzur. Nah, kecuali adanya undur, ya ini yang dibahas Bang Rifat kemarin, boleh nggak hadir itu. Nah, itu ya. Maniun artinya yang mencegah, minal ijabati, dari boleh datang ke undangan tadi, lil walimati, karena adanya walimah. Nah, ka'an yakunu, gambarnya contohnya jika ada fil mauti idda'wati, di dalam tempat undangan tadi, man orang-orang ya ta'adda, yang tersakiti bihi, sebab adanya undangan al-mad'u, orang yang mengundang. Au lataliku, atau tidak patut bihi, sebab undangan tadi, majlisatuhu, di dalam majelisnya. Jadi salah satu undur atau ibaratnya alasan dalam syariat yang kita tuh boleh nggak hadir, bahkan nanti ada yang hukumnya tuh haram untuk kita hadir, itu ada beberapa. Yang pertama, andaikan ada yang tersakiti, andaikan kita hadir di walimah itu. Nah, contoh begini, Bang Rifat diundang seseorang walimah, sedangkan yang undang Bang Rifat itu anaknya yang dipengantenkan itu umpomo, ya kan, andaikan kok ceweknya tuh, cewekan tuh boleh dalam syariat, andekan itu ceweknya dulu mantannya umpama kan. Nah, mantannya Bang Rifat. Nah, jadi andekan Bang Rifat datang, lah itu malah pengantinnya nangis, sedih, malah nak lari sama Bang Rifat. Nah, itu contohnya. Ya, itu contoh. Lah ini, lah tulisannya begitu kok. Ya, ka'ayakunu fi maudi dakwati man yata'adda bihi al-mad'u. Ya, andekan kita hadir itu ada yang tersakiti, atau kita hadir itu menjadikan orang sakit, atau kita yang tersakiti. Nah, itu ya, contoh kan mudah kan begitu zaman sekarang kan. Wah, mantannya mana repot nanti, ya kan, yang harusnya hadir juga nggak apa-apa, happy karena nengok Bang Rifat tadi, ya kan, atau Pak Topik lah umpama kan. Nah, kata Pak Dar tadi, sudah ke apa Pak Sano? Yo Pak Dar, yo. Nah, ternyata tidak jadi, rupanya nikah sama orang lain Pak Topik. Nah, Pak Topik itu hadir ke situ, andaikan dia kok sakit hati, nah itu haram Pak Topik, ya kan. Wah, aturan aku dapat imam malah tidak jadi lah umpama kan, itu apalah Pak Topik jadi, aturan aku mendapat suami imam malah tidak jadi, akhirnya dia sakit hati, kecewa, ya kan itu. Nah, tidak boleh Pak Topik ya kalau yang seperti itu yang pertama. Atau ibaratnya la taliku bihi majlisatuhu, atau majelisnya itu tidak patut. Nah, seperti yang ditanyakan Bang Rifat kemarin, di situ ada perjudian, di situ ada kemaksiatan, ada ikhtilat laki-laki yang perempuan, ya kan. Apalagi sekarang agak repot Bang Rifat. Kemarin saya orang rumah tuh nasihati anak-anaknya, nah, emak tuh cuman takut kalian salah pergaulan. Lah anaknya sama adiknya itu jawab Bang Rifat, kalau sekarang tuh tidak musim Mak,
Orang tua tuh takut anaknya salah pergaulan. Sekarang tuh malah terbalik, Mak. Anak-anak itu takut emak-emaknya salah pergaulan. Lah, coba kok ndak Pak Topik, coba bayangin. Ya kan? Bininya Bang Rifat umpama ya kan, joget-joget di pentas. Jogetnya umpama sama Pak Mukhlis. Nah, coba. Loh, biasa macam itu sekarang kok. Ini kata orang Bang Butori, saya belum pernah nengok juga Mbak Dur. Ah, itu ya. Nah, itu begitu. Nah, jogetan umpama bininya siapa dengan laki orang di atas panggung ditengok orang banyak. Tidak bener anak saya tadi ngomong. Kalau sekarang itu Mak bukan kok orang tua takut anaknya salah pergaulan, tetapi sekarang tuh anak-anak takut emak-emaknya tuh salah pergaulan ya. Kenyataan anak-anak bisa ngomong macam itu Bang Edi coba. Nah, sama dengan kata Bang Edi kemarin dulu. Nah, itu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu Bang Rifat ya, illa min udrin tadi, kecuali ada udurnya tuh macam-macam tadi, itu masih banyak lagi keterangannya Pak. Terus ada lagi begini contoh di situ di Bajuri Tumir, tempat yang untuk walimah itu ada istilahnya itu hiburannya tuh, tapi menempatkan di depan masjid. Nah, itu contoh yang di Bajuri itu yang di paling atas Tumir ya. Nah, jadi umpama Bang Edi yang punya pesta ya, nggak muat tempatnya, lah organnya di depan masjid sini umpama, lah itu termasuk aula taliku bihi majlisatuhu, termasuk tidak patut majelisnya. Nah, itu contohnya begitu lagi. Atau ada lagi, ini orang waliman ada organnya, tapi pas ketepatan di situ ada pengajian tuh, jadi saingan sini pengajian sini walimah tapi ada maksiatnya, maka itu juga lataliku, tidak patut untuk kita hadir. Nah, maksudnya di situ keterangannya tuh begitu ya. Nah, keterangannya dalam kitab Bajuri paling atas dulu Mir. Nah, itu keterangannya. Jadi masih banyak lagi udur-udur dalam walimah itu yang kita hukumnya menjadi tidak wajib hadir Pak Topik. Bahkan terkadang ada yang nanti itu termasuk haram hadir. Itu kalau keterangan hukum kitab ini Bang Rifat ya. Nah, terus ini saya sampaikan masalah ibaratnya pertimbangan-pertimbangan para ulama yang diterangkan di dalam kitab-kitab yang lain. Contoh dalam kitab Nihayatus Zain, kitab Mau'idatul Mukminin ya. Maksudnya ini bukan hukum. Yang saya terangkan ini nanti bukan hukum Kang Dedi, tetapi pandangan para ulama kita ya. Ini tadi kan hukumnya begitu Bang Rifat. Kalau ada kemaksiatan di situ kita menjadi tidak wajib hadir, bahkan bisa menjadi haram kan begitu. Lah terus ini saya kembali lagi loh ya, ini bukan hukum yang saya sampaikan ini, tapi pandangan para ulama kita. Untuk supaya kita lebih bijaksana dalam menyikapi, maksudnya Pak Topik ya. Karena biasanya nanti yang disuruh ruwet itu bangsa Pak Topik, Pak Komar, Bang Rifat itu, Datuk. Itu nanti yang repot jadi apaan masyarakat. Jadi begini, kan di situ tadi hukum ini yang asli tadi, itu kan menjadi haram kalau ada udur-udur tadi. Contoh ada kemaksiatan, tempatnya tidak patut tadi. Ada ibaratnya laki-laki perempuan bebas-bebasan tadi ya kan, ada perjudian, ada mabuk-mabukan kan begitu Bang Rifat. Lah terus di situ kan tetap ada acara Bang Hudori dari pagi sampai siang. Umumnya Bang Rifat kalau kok acara akad nikahnya kan pegawai syarat diundang, imamnya diundang, nanti yang bacaannya bagus diundang untuk baca nadom kan begitu Pak Topik ya. Nah, itu pandangan para ulama kita, itu lebih baik kita datang apa tidak. Nah, sebagian para ulama kita, Pak Topik, itu mereka berpendapat, ya sebagian lebih baik datang. Nah, kenapa kok begitu? Supaya acara itu nanti, contoh, pas akad nikah, karena hal-hal tertentu kita tidak boleh hadir Pak Topik.
Ketika akad nikah, karena imamnya nggak ada, yang paham hukumnya nggak ada, ya kan? Akhirnya apa? Akad nikahnya tuh ala dialah, alias basing lah. Nah, gambarnya begitu. Akhirnya tidak terkontrol dengan hukum syariat. Atau umpama disuruh tahlilan nggak mau, Pak Topik pagi itu disuruh baca nadom nggak mau. Terus akhirnya apa? Akhirnya kan organ dari pagi 24 jam. Lah, pandangan maksudnya yang saya sampaikan tadi seperti itu. Dan nanti terserahlah Pak Komar, Pak Topik, nanti kalau ada peraturan-peraturan itu, lah terserah pandangannya nak disampaikan, lah terserah. Lah itu tuh ibaratnya begini, daripada organ dari pagi sampai sore, kan lebih baik dari pagi itu ada nadomnya, ada baca Qurannya, ada tahlilnya, kan begitu. Seidak-idaknya dari pagi sampai sore itu tidak semuanya maksiat, Bang Rifat. Nah, jadi salah satu pandangan itu begitu. Jadi wa illam yudraku kullu ya la yusraku kullu. Andaikan tidak bisa membuat ideal semuanya, ya setidak-tidaknya jangan semuanya menjadi maksiat. Ada sebagian waktu yang di situ tidak ada kemaksiatannya. Maksudnya pertimbangannya hukum tuh begitu, Pak Komar. Lah namun besok andaikan Pak Topik, Pak Komar, kok memang sudah dimusyawarahkan, itu harus taat sama pemimpin membuat peraturan begini, ya macam mana lagi Pak Komar? Nah, umpama Pak Topik, ya kan, itu. Nah, jadi itulah apa namanya itu kesimpulan daripada walimah tadi. Hukum daripada Pak Topik, siapapun itu membuat walimah itu hukumnya sunnah. Untuk menghadiri daripada walimah itu hukumnya wajib atau fardu ain. Kalau untuk walimatul urus atau pengantin. Tetapi kalau selain walimatul urus hukumnya sunnah. Lah, fardu ain atau wajib tadi Bang Rifat, kita hadir ke situ itu kalau ibaratnya itu tidak menyalahi syarat aturan-aturan daripada syariat tadi. Termasuklah contohnya yang diundang pilih-pilih, yang kaya-kaya wae, yang enggak kaya enggak diundang, atau cuman dipilih-pilih beberapa wae, sebagian dilewat-lewatin. Nah, itu boleh kita hukumnya menjadi tidak wajib lagi kita datang. Atau ada udzur-udzur yang lain yang menjadikan kita tidak boleh tidak hadir. Contoh ada kemaksiatan di situ, ya kan? Tak organ, tak bini orang sama laki orang berjoget ini itu boleh nggak hadir? Secara hukum syariat. Namun secara kemasyarakatan, Bang Rifat ya, tuh ya, lah itu terserah bagaimana menyikapinya. Untuk kebijaksanaannya kita sendiri-sendiri, Bang Rifat ya. Itu seperti itu. Nah, dalam hukumnya begitu tadi. Tapi kalau dalam ibaratnya sebagian pendapat para ulama kita yaitu tadi, andaikan Bang Rifat tidak mau hadir, terus tidak tik nadomnya, tidak tik baca Qurannya, nggak ada baca tahlilnya, lah kan acara dia semua nanti malah dibuat ala dia. Nah, kalau datuknya ada, Pak Komar ada kan, setidaknya Pak Komar nanti disuruh tahlil, disuruh baca nadom, disuruh baca Fatihah dan lain sebagainya. Itu pandangannya itu seperti itu ya, supaya apa? Kita rileks atau luas dalam menyikapi fenomena dalam masalah walimah tadi ya. Jadi itulah hukum walimah, hukumnya tadi hukumnya sunnah ya. Untuk menghadirinya kalau walimatul urus atau pengantin hukumnya wajib, selain daripada pengantin hukumnya sunnah. Dan masalah makanannya di situ Pak Topik boleh makan, boleh tidak. Nah terus boleh nanti kita tidak hadir atau kita itu dilarang hadir apabila terjadi hal-hal yang diterangkan itu tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok tentang membagi jatah. Nah, tapi kayaknya nggak ada yang 2 atau 3. Menggilir istri jatah maksudnya ya. Pak Rifat 1 kan cuman. Wah, enggak masuk hukum ini besok.